Sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar pada hari ini dengan agenda mendengarkan saksi-saksi dari pihak Saka Tatal. Dan untuk membahas lebih jauh sidang peninjauan kembali Saka Tatal sudah terhubung lewat sambungan video Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Selamat siang Prof. Bagaimana kabar Anda? Selamat siang, Bu. Baik, Mbak Megi. Selamat siang. Prof, tadi kita sudah melihat bersama ada 8 saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada pagi hari ini yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kita juga sudah menyaksikan bersama ada saksi Liga Akbar yang sudah memberikan saksi kunci. Dan bagaimana Anda melihat sidang PK Saka Tatal yang menghadirkan 8 saksi hari ini? Ya, ini suatu persidangan yang luar biasa, Mbak. Karena PK yang menghadirkan sampai 9 saksi, sepertinya baru kali ini ya. Karena kalau kita lihat terminologi PK itu peninjauan kembali itu yang ditemukan bukti awal. Bukti awal itu bukti yang diketemukan ketika peristiwa itu terjadi, itu menjadikan putusan bebas. Itu. Jadi bukti awal itu bukti yang ditemukan itu sedikit sekali. Tapi ini tampaknya lain, ini ada 9. Oleh karena itu saya sering katakan ini tampaknya persidangan PK, tapi serasa persidangan pengadilan negeri, judek faksi, melihat suatu pemeriksaan. Tapi enggak masalah, karena di sini pemohon betul-betul menjelaskan, akan memberikan gambaran apakah bukti yang ditemukan ini bukti yang sama sekali tidak diperiksa, bukti yang belum diperiksa. Apakah bukti yang bernilai? Ini yang saya kira menjadikan apresiasi kita semua. Tapi kita harus lihat, Mbak, oke lah itu apresiasi. Hakim harus juga melihat bahwa konteks persidangan ini PK, bukan pemeriksaan pada pengadilan negeri. Oleh karena itu harus ada batas-batas yang jelas. Karena kalau kita tidak, kita berpacu pada pasal 263. Apa itu pemeriksaan peninjauan kembali? 1, apabila ditemukan bukti baru. Kedua, apabila ada suatu penafsiran yang salah. Ketiga, ada putusan saling bertentangan. Lah, ini fokusnya seperti apa? Apakah ini yang 9 saksi itu menjelaskan tentang Saka Tatal yang tidak ditempat dalam suatu TKP? Kan PK-nya gitu. Tapi apakah malah menjelaskan tentang suatu peristiwa yang ketika itu memang bukan peristiwa pidana? Ini yang saya kira agak sedikit bias ya sebetulnya. Apa yang dicari? Apakah bukan perbuatan pidana? Apakah ini terhadap saksi di mana Saka Tatal tidak ditempat dalam suatu perkara. Nah, ini dua terminologi ini harus jelas saya kira, sehingga putusan dalam sidang PK itu menjadi fokus gitu, Mbak. Baik, Prof. Hipnu, tadi kami juga sudah mencatat dan juga mendengarkan bersama ada salah satu saksi bernama Liga Akbar yang menegaskan pada saat 2016 ia juga dipaksa oleh penyidik untuk memberikan keterangan. Bagaimana Anda melihat dari keterangan yang sudah diberikan oleh Liga Akbar ini? Ya, kuncinya adalah keterangan itu diklarifikasi di persidangan. Di dalam penyidikan memang dimungkinkan ada tekanan fisik dan sebagainya. Itu sebetulnya dihindarkan. Karena dalam ilmu hukum itu namanya pemeriksaan berbasis pada inquisitur sebagai objek. Dipaksa, diintimidasi kan itu. Padahal kita sebagai akusatur, sebagai subjek yang sama. Nah, bagaimana konsep inquisitur akusatur? Oke, mungkin di penyidik itu ada dalam konteks inquisitur. Inquisitur itu artinya suatu pemeriksaan objek. Tapi di persidangan kan sudah tidak bisa. Di persidangan meletakkan sebagai akusatur. Ini yang harus membedakan antara di praadjudikasi dan adjudikasi. Di praadjudikasi potensi pemeriksaan sebagai objek potensi sekali seperti yang sekarang kita dengar. Tapi kalau sudah di persidangan, potensi itu sudah tidak mungkin. Karena di sana ada penuntut umum, ada penasihat hukum, ada hakim. Sehingga harus menjelaskan sesuai dengan apa yang dia dengar sendiri. Itu yang disebut pemeriksaan sebagai akusatur, yang meletakkan sebagai subjek. Sehingga kalau toh memang pada waktu itu dipaksa, kemudian di persidangan menyatakan dipaksa, oh dicabut. Jadi pencabutan di persidangan, bahwa apa yang disampaikan di persidangan adalah dipaksa. Ini saya kira harus clear, sehingga jangan sampai pencabutan itu sesudah sidang. Pencabutan itu adalah di dalam sidang. Itu keren, bagus, karena surat dakwaan itu adalah sebagai bahan untuk memeriksa, untuk mengevaluasi. Jadi apakah semuanya sempurna? Tidak.
Apakah semuanya betul? Tidak. Disitulah klarifikasi antara saksi dengan saksi, antara saksi dan penuntut umum, antara saksi dengan terdakwa. Sehingga betul-betul objektif dalam suatu pemeriksaan di persidangan. Begitu Mbak yang membedakannya. Baik, Prof. Hipnu. Di awal sidang tadi sebenarnya ada 9 saksi yang sudah hadir dalam ruang sidang. Namun Deddy Mulyadi ini ditunda dulu keterangannya dan hanya 8 saksi yang memberikan keterangan pada hari ini. Dan apakah saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Sakatatal dalam sidang hari ini bisa menjadi novum ataupun bukti baru dalam kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam? Ya, gini Mbak Megi, keterangan saksi di dalam suatu persidangan bisa bernilai dan bisa tidak bernilai. Nah, itu. Makanya sekarang tergantung pada isi apa yang akan disampaikan. Apakah dia melihat sendiri, apakah ia mendengar sendiri, apakah ia menyaksikan sendiri. Nah, tapi kalau semuanya itu tidak, agak sulit. Karena dalam ilmu hukum, dalam pembuktian itu ada asas testimonium de auditu. Jadi keterangan saksi yang mendengar dari orang lain itu tidak mempunyai kualifikasi saksi. Nah, ini dari 9 itu sejauh mana perannya? Apakah pada waktu itu ada dalam suatu skenario? Apakah dalam suatu melihat sendiri? Ini yang akan nanti di persidangan dibuktikan. Oleh karena itu, mudah-mudahan di sini nanti apakah penuntut umum, apakah penasihat hukum hakim melihat sejauh mana korelasi saksi yang dihadirkan itu betul-betul mempunyai nilai. Karena suatu saksi mempunyai nilai harus ada syarat formil dan syarat material. Syarat formil adalah dibacakan dalam sidang, disumpah, ini sumpah. Syarat material adalah mengenai apa yang ia lihat, ia dengar. Di sinilah akan dilihat nanti pemeriksaan saksi di antara para penuntut umum dan penasihat hukum dalam mengungkap saksi-saksi itu, Mbak. Baik, Prof. Hipnu, kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak kuasa hukum Sakatatal menyimpulkan sebenarnya kematian Vina dan Eki ini bukan karena pembunuhan melainkan kecelakaan. Bagaimana dengan pendapat ini dan bagaimana analisis Anda? Ya, itu suatu yang saya kira pendapat ya. Pendapat itu boleh sah-sah saja. Tapi dalam hal sebagai kecelakaan, pendapat itu memang juga harus dibuktikan. Kecelakaan itu kalau toh kecelakaan, kecepatan kendaraannya berapa? Yang menyebabkan kematiannya berapa? Kendaraan yang terjadi berapa? Singgungannya berapa? Adakah daya rem yang terjadi? Pengeremnya yang terjadi. Ini saya kira sebagai bentuk untuk menguji ada kecelakaan atau tidak. Karena dalam kecelakaan itu yang saya lihat itu fisika forensik. Fisika forensik itu misalkan kaitannya tekanan angin, tekanan air rem, tekanan udara. Pada waktu itu sangat menentukan sekali. Lah, apakah ini juga diuji atau tidak? Sudah diuji tidak? Dari oleh karena itu dalam suatu pengujian kecelakaan itu banyak faktor. Digital forensiknya jalan, fisika forensik jalan, arah ketekanan angin jalan, kecepatan kendaraan jalan juga. Ini menarik, ya. Jadi menarik. Oleh karena itu, kalau toh memang kecelakaan lalu lintas, ya berarti diobservasi, disidik dengan model kecelakaan lalu lintas. Tapi kalau pembunuhan juga dilakukan dengan pembunuhan. Saya tidak masuk ke sana, tapi perangkat bukti, perangkat saksi yang menunjukkan sebagai kematian itu ada 2 dimensi. Kalau terkait dengan kematian itu penyebab kematiannya apa? Kalau terkait pembunuhan lukanya di mana? Bendanya seperti apa? Benda tajam atau benda ringan? Kemudian visumnya seperti apa. Tapi kalau lalu lintas adalah jenis kendaraannya apa, kecepatannya berapa, tekanannya berapa, singgungannya berapa, model jatuhnya berapa. Ini suatu yang berbeda. Oleh karena itu dalam hal seperti kalau memang timbul pertanyaan itu ya monggo ini Polda Jabar dalam ini jaksa bisa memberikan keterangan-keterangan yang bisa menyimpulkan betulkah ini kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas, apakah pembunuhan. Ini suatu yang berbeda dan pembuktiannya suatu yang cukup berbeda juga signifikan, Mbak. Begitu, Mbak. Baik, Prof. Hipnu. Hakim Ketua Rizka Yunia juga berapa kali menegaskan bahwa akhirnya akan di tangan Mahkamah Agung yang akan menyelesaikan kasus ini. Dan menurut Anda, apakah Sakatatal bisa memenangkan sidang PK ini dan apakah akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung? Ya, memang pemeriksaan PK di Pengadilan Negeri Cirebon itu hanya sebagai penghantar kepada Mahkamah Agung. Karena PK itu disidangkan ada di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Oleh karena itu hakim bertiga ini hanya mencatat, memberikan catatan, memberikan rekomendasi, memberikan suatu catatan-catatan yang berkait untuk kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang menentukan. Nah, sekarang pertanyaannya berhasil atau tidak tergantung
dari pembuktian yang 8 ini. Apakah 8 ini bagian dari bukti baru yang ketika itu tidak hadir? Apakah terhadap bukti baru itu bernilai atau tidak? Ini yang dikatakan. Kalau itu memang bukti baru yang menyatakan ketidakhadiran, oke. Tapi ini fokus, Mbak. Saya kira harus fokus loh. Ini harus kita evaluasi loh. Sidang ini melihat suatu perkara pidana ketika itu, apakah perkara pidana ataukah berdasarkan kata-kata. Ini fokusnya harus tadi. Jadi kalau ibarat anak mahasiswa peliti itu fokusnya apa ini? Pembuktian tentang perkara pidana atau keberadaan tata. Lah, ini jangan views, nanti Mahkamah Agung akan melihat tuh permohonannya terhadap keberadaan Saka Tata kok yang dievaluasi kok terhadap peristiwa pidananya. Ini agak offset. Baik. Offset, Mbak. Oleh karena itu yang menjadikan, ya. Baik. Jika dikabulkan, tentu ini akan berpengaruh ya Prof. Hipnu pada nasib 7 orang terpidana lainnya yang sebelumnya sebenarnya sudah divonis seumur hidup. Bagaimana pandangan Anda? Ya, tidak semuanya berpengaruh. Tidak semua berpengaruh. Karena ke-7 orang, karena kalau kita lihat objek perkaranya kan penyertaan, Mbak. Penyertaan itu ada 8 kan kemarin kan. Ada 8 itu berarti sebetulnya siapa pelaku utamanya? Siapakah yang turut serta? Siapakah yang membantu? Siapakah yang menganjurkan? Ini yang terjadi. Oleh karena itu, dari masing-masing kemarin yang sudah terpidana, itu subjek hukumnya berbeda-beda. Kalau Saka Tata ini kan melihatkan keadaan keberadaan di tidak tempat. Berarti clear. Apakah 7 itu menurut saya kok nggak begitu pengaruh ya? Karena yang 7 itu juga harus menjelaskan bahwa dia tidak melakukan suatu tindak pidana. Kan gitu, Mbak. Karena dalam hukum pidana, itu subjek pelaku individu ataupun korporasi. Ini bukan korporasi. Oleh karena itu masing-masing subjek sebagai bentuk pertanggungjawaban ya masing-masing apakah mengajukan atau tidak. Tapi paling tidak memang berpengaruh tapi nggak banyak. Karena kalau kita lihat ini kan bukan perkara nol lagi. Ini kan sebagai uji terhadap perkara yang sudah diputus. Kita lihat perkara yang diputus kita harus berikan suatu pendapat yang benar, reh judicata. Artinya suatu putusan itu dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah, itu putusan sudah lama. Ingat loh Mbak, kita itu sivilo. Sivilo itu polisi sudah lama memeriksa, kejaksaan sudah demikian, persidangan juga demikian kan gitu kan. Nah, apakah sesingkat itu, apakah sesumir itu ketika melihat seperti itu? Ini kan juga harus kita lihat sebagai objektivitas 2016. Saya kira Polda Jawa Barat sudah bagus. Kejaksaan juga demikian. Apakah terjadi suatu kekhilafan? Nah, kekhilafan mungkin juga. Bukti baru juga. Tapi ini kalau terjadi fatal semua, saya kira nggak mungkin. Nggak mungkin. Oleh karena itu ya masih 50-50 ya. Kemarin saya katakan, seberapa keberhasilan. Nah ini menarik Mbak. Kalau kita lihat kita itu sivilo, hakim sudah objektif, penyidik sudah demikian dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Keberhasilan itu tidak lebih dari 20-25%, Mbak. Karena peradilan itu peradilan negara. Polisi negara, jaksa negara, hakim negara yang sudah melakukan pemeriksaan dari awal penyidikan sampai pada putusan. Itu Mbak. Baik, sehingga dimungkinkan keliru ada, tapi juga bisa tidak itu. Baik, kami akan terus memantau perkembangan sidang yang akan kembali digelar pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih Prof. Hipnu sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Demikian CNN Indonesia Breaking News, sidang PK Saka Tatal dari Pengadilan Negeri Cirebon. Saya Meggy Kalista, selamat siang, sampai jumpa. CNN Indonesia Breaking News.